Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Dita Rizky dengan NIM 25040755135 dari Reka 5 Arung Palaka kelas C25E. Jadi saya akan menjelaskan tugas pengembangan peserta didik. Yang pertama adalah pengertian panorama. Panorama adalah pemandangan luas yang dapat dilihat dari satu titik pandang dalam konteks seni atau fotografi. Panorama juga berarti gambar atau foto yang menampilkan pemandangan alam secara menyeluruh, biasanya memanjang ke samping atau disebut dengan horizontal. Contoh, pemandangan pegunungan, pantai, atau kota yang dilihat dari atas bukit. Selanjutnya, fungsi panorama. Fungsi panorama yang pertama menampilkan keindahan alam atau lingkungan secara menyeluruh. Yang kedua, membantu mengenal kondisi geografis suatu tempat. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran dalam pelajaran IPS, geografi, atau seni rupa. Yang keempat, digunakan dalam pemetaan atau survei wilayah agar mendapatkan gambaran topografi daerah. Selanjutnya, cara menggunakan panorama dalam foto atau pengamatan. Yang pertama, pilih posisi tinggi atau terbuka agar pemandangan tidak terhalang. Yang kedua, gunakan alat bantu seperti kamera panorama atau aplikasi panorama di handphone. Yang ketiga, putar perlahan ke arah kanan atau kiri untuk mengambil gambar menyeluruh. Yang keempat, perhatikan pencahayaan agar hasilnya jelas dan natural. Selanjutnya, cara menggambar panorama. Yang pertama adalah tentukan tema, misalnya pantai, gunung, kota, sawah, dan lain-lain. Yang kedua, buat garis horizon atau garis batas antara langit dan bumi. Yang ketiga, sketsa objek utama seperti gunung, pohon, rumah, jalan, atau laut. Yang keempat, tambahkan detail di latar depan, tengah, dan belakang untuk memberi kesan luas. 5. Warnai gambar sesuai suasana, misalnya cerah, senja, mendung, dan lain-lain. Yang keenam, gunakan teknik gradasi warna agar tampak realistis. Selanjutnya adalah pengertian kompas. Jadi kompas adalah alat penunjuk arah yang menggunakan jarum magnet untuk menunjukkan arah utara dan selatan bumi. Kompas sangat penting dalam kegiatan navigasi seperti mendaki gunung, berlayar, atau membuat peta. Selanjutnya adalah fungsi kompas. Jadi fungsi utama kompas adalah yang pertama, menentukan arah mata angin seperti utara, selatan, timur, dan barat. Yang kedua, membantu orientasi peta dengan arah sebenarnya di lapangan. Yang ketiga, menentukan arah perjalanan saat di alam terbuka. Yang keempat, menentukan azimut dalam kegiatan pemetaan. Jadi selanjutnya adalah bagian-bagian kompas. Jadi, bagian-bagian kompas yang pertama adalah jarum kompas yang menunjukkan arah utara dan selatan. Yang kedua adalah rumah kompas. Jadi rumah kompas itu adalah tempat jarum berada. Yang ketiga adalah skala derajat, yaitu lingkaran angka dari 0 derajat sampai 360 derajat untuk mengukur arah. Yang keempat adalah index line atau garis penunjuk untuk membantu pembacaan arah. Yang terakhir adalah penutup dan kaca pembesar yang berguna untuk melindungi dan membantu pembacaan. Yang selanjutnya adalah cara menggunakan kompas. Yang pertama, letakkan kompas di tempat datar dan jauhkan dari benda logam. Yang kedua adalah biarkan jarum kompas bergerak hingga berhenti. Yang ketiga, arah ujung jarum merah kompas menunjukkan arah utara. Yang keempat, putar rumah kompas agar
N ini dapat sejajar dengan ujung jarum. Yang kelima, yang terakhir, baca skala derajat kompas. Contohnya, arah ke timur arah perjalanan ke timur sejauh 90 derajat. Selanjutnya adalah azimut dan back azimut. Jadi azimut adalah sudut yang terbentuk antara utara, objek, dan si pengamat. Jadi contoh, ini merupakan arah utara, ini merupakan si pengamat, dan ini merupakan objek. Jadi sudut yang terbentuk itulah yang dinamakan dengan azimut. Jadi selanjutnya adalah back azimut. Jadi back azimut itu seperti azimut, tapi perbedaannya adalah jika azimut sudutnya itu sesuai dengan arah jarum jam. Back azimut berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini merupakan si pengamat, ini merupakan objek, dan ini merupakan arah utara. Jadi sudut yang terbentuk back azimut di sini, tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi cara menentukan skala derajat di antara azimut dan back azimut itu menggunakan kompas. Yang pertama, kita harus menentukan azimutnya dulu. Jadi cara menentukan azimut itu menggunakan kompas. Dengan kompas diarahkan dengan objek. Contoh objeknya itu pohon. Jadi kita arahkan kompas dengan pohon, lalu dilihat skala derajatnya. Skala derajatnya itu yang berwarna hitam. Jadi, jika sudah menemukan skala derajat dari azimut, maka skala derajat dari back azimut itu, jika skala derajat dari azimut kurang dari 180 derajat, contoh 40 derajat, jadi skala derajat tersebut ditambah dengan 180 derajat. Contoh 40 derajat, kita dapatkan azimutnya. Jadi 40 derajat tambah 180 derajat sama dengan 220 derajat. Jika back azimutnya jika azimutnya lebih dari 180 derajat, contoh kita mendapatkan azimutnya 250 derajat, maka dikurang 180 derajat. Jadi back azimutnya adalah 70 derajat. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka.